Halo teman-teman, mari kita mengenal 8 keterampilan dasar mengajar. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah kemampuan seorang guru dalam mengajukan pertanyaan yang efektif kepada siswa selama proses pembelajaran. Pertanyaan yang baik tidak hanya sekedar untuk mendapatkan jawaban ya, tetapi juga berfungsi untuk merangsang pemikiran siswa. Pertanyaan yang baik dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, dan menyintesis informasi. Yang kedua, mengetahui tingkat pemahaman siswa. Guru dapat mengukur sejauh mana siswa memahami materi pelajaran melalui jawaban yang diberikan. Kemudian yang ketiga, menarik perhatian siswa. Pertanyaan yang menarik dan relevan dapat membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran. Oke adik-adik, di sini Ibu ingin bertanya. Ada yang masih mengingat apa itu penjumlahan? Masih Bu, apa itu Ica? Ayo. Penjumlahannya itu contohnya seperti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, pintar. Nah, jadi perumpamaannya nih, Aisyah memiliki 4 permen. Kemudian Yuli memiliki 3 permen. Kemudian Yuli memberikan 3 permennya kepada Aisyah. Kira-kira permen yang Aisyah punya sekarang berapa? 7. Oke, pintar. Jadi sudah paham ya? Sudah baik. Yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan seorang guru dalam menyampaikan informasi atau konsep secara lisan kepada siswa dengan cara yang jelas, mudah dipahami, dan menarik. Mengapa keterampilan menjelaskan penting? Yang pertama, memudahkan pemahaman siswa. Yang kedua, meningkatkan minat belajar. Yang ketiga, membuat pembelajaran lebih efektif. Yang keempat, membangun fondasi yang kuat untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, baik adik-adik. Di sini Ibu memiliki beberapa jeruk. Sini ada berapa itu? 40. Oke, pintar. Ditambah di sini ada berapa? 30. Oke, pintar. Sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Oke, sudah paham ya? Sudah Bu. Oke. Yang ketiga adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah kemampuan guru dalam memulai dan mengakhiri proses pembelajaran dengan efektif. Tujuannya adalah untuk membuat siswa tertarik, terlibat, dan memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Nah, mengapa keterampilan ini sangat penting? Karena yang pertama, membuat pembelajaran lebih menarik. Pembukaan dan penutupan yang kreatif membuat siswa lebih antusias. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa. Dengan menghubungkan materi baru dan memberikan ringkasan, siswa lebih mudah memahami. Yang ketiga, memperkuat ingatan siswa. Kegiatan awal dan akhir pelajaran membantu siswa mengingat materi yang mereka pelajari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Halo adik-adik. Halo Bu. Gimana kabar kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah baik Bu. Kalian tahu tidak hari ini kita belajar apa? Tidak Bu. Nah, hari ini kita belajar tentang penjumlahan matematika dasar. Misalkan Ibu mempunyai 2 buah apel di sebelah tangan kalian dulu, dan juga 2 buah apel di sebelah kiri Ibu. Jika Ibu menjumlahkan keduanya, maka hasilnya sama dengan berapa? 4. Nah, itu disebut dengan apa? Penjumlahan. Oke. Jadi, penjumlahan matematika dasar itu penting loh. Itu akan membantu kalian nanti ketika kalian mengerjakan soal-soal yang lebih tinggi lagi. Jadi kalian harus tahu dasar-dasarnya dulu. Oke? Oke, jangan lupa belajar di rumah ya. Ibu tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat adalah keterampilan penguatan. Keterampilan penguatan adalah kemampuan seorang guru dalam memberikan respon positif terhadap usaha dan pencapaian siswa. Respon positif ini bisa berupa pujian, penghargaan, atau tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa guru menghargai upaya siswa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, membangun kepercayaan diri, mendorong mereka untuk terus berusaha mencapai prestasi yang lebih baik. Oke, jadi di sini Ibu punya 2 soal. Sini siapa yang
kelima, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah kemampuan seorang guru dalam memberikan pembelajaran secara individual atau dalam kelompok kecil kepada siswa. Ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang sangat efektif, terutama ketika guru ingin memberikan perhatian khusus kepada siswa yang memiliki kesulitan belajar. Tujuan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan adalah yang pertama, mengenal peserta didik secara lebih dekat, yang kedua, memberikan solusi kesulitan belajar, dan yang terakhir, mengembangkan potensi siswanya. Bu, saya tidak paham cara mengerjakan soal ini, Bu. Ini, Bu, ini caranya gimana, Bu? Ini kamu lihat, ini buahnya berapa Bu? Ada 3, Bu. Setelahnya di sini berapa? 4, Bu. Setelah itu kamu jumlah. Hasilnya dapat 7, Bu. Oke, itu mengerjakan soal yang Oke, terima kasih, Bu. Yang keenam adalah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi dalam proses mengajar adalah kemampuan seorang guru dalam mengubah-ubah metode, strategi, dan aktivitas pembelajaran agar proses belajar mengajar tidak monoton dan membosankan. Dengan kata lain, guru mampu menciptakan suasana belajar yang dinamis dan menarik sehingga siswa tetap termotivasi dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Oke, adik-adik, di sini Ibu mau buat pertanyaan untuk kalian tentang penjumlahan matematika dasar. Dengan syarat kalian harus menjawab secara cepat dan tepat. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Kita mulai dengan angka yang paling rendah dari 1 sampai 10 ya. Yaitu berapa ya? 8, Bu. 8 ditambah 7. Saya, Bu. Berapa? 14. Saya, Bu. Berapa? 15. Ya, betul sekali. Tadi yang dijawab itu sudah hampir benar ya. Tapi yang lebih benar itu adalah jawabannya dari Aisyah. Oke, kita tepuk salut untuk Aisyah. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke. Yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan seorang guru dalam menciptakan dan mempertahankan suasana belajar yang kondusif sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan ruang kelas, pengelolaan waktu, hingga penanganan perilaku siswa. Oke, mohon perhatian ya adik. Tadi kan kita sudah belajar tentang penjumlahan matematika dasar. Nah sekarang Ibu mau kasih kalian soal latihan. Ada 3 soal latihan yang Ibu kasih. Kalian silakan mengerjakan selama waktunya itu hanya 2 menit. Ya, hanya 2 menit. Oke, soal yang pertama yaitu 5 ditambah 7 tambah 2. Soal yang kedua 1 ditambah 3 ditambah 9. Soal yang ketiga 7 ditambah 8 ditambah 3. Oke, silakan kalian kerjakan dengan syarat tidak ada yang bersuara. Kerjakan masing-masing, tidak boleh dimaki. Oke? Oke, waktunya tersisa 1 menit lagi ya. Baik, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, nanti kumpulkan ini Ibu saja, nanti Ibu periksa baru Ibu akan kasih kalian hasil. Yang terakhir adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah kemampuan seorang guru dalam mengarahkan dan memfasilitasi proses diskusi yang terjadi dalam kelompok kecil siswa. Diskusi kelompok kecil ini merupakan salah satu metode pembelajaran aktif yang bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Ini Ibu akan menjadikan kalian berdua dalam satu kelompok untuk mengerjakan soal latihan. Nah, ini soal latihannya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke?
kalian dahulukan. Habis itu baru yang di luar dulu. Oke? Ya, jumlahkan. Jadi kalian kerjakan yang terlebih dahulu itu yang di dalam perutnya ya.